Shalom keluarga damai. Renungan Samas pagi ini mengulas tentang Daniel yang dicintai dan dipakai Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami ingin merenungkan firman Tuhan, sertai agar kami dapat mengerti firman-Mu dan mendapatkan bekal bagi kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Daniel 6 ayat 1 hingga 29 yang mengisahkan tentang keteguhan, kekuatan iman dan kesetiaan hidupnya kepada Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat dari pasal ini seperti Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah ini telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Selanjutnya ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Keluarga damai, Daniel adalah seorang yang hidup dalam pengasingan di Babel. Dia menghadapi tekanan dan ancaman besar karena kesetiaannya kepada Allah. Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi yang mengawasi para wakil raja. Prinsip dan kemampuan Daniel membuatnya sangat dihormati, sekaligus membuat iri hati para pejabat lainnya. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel dan memutuskan menggunakan iman Daniel sebagai alat jebakan. Sebenarnya Raja Darius sendiri sebagai seorang raja sangat menyayangi Daniel, namun dia tidak bisa menarik kembali aturannya. Dengan berat hati dia menyaksikan Daniel dilemparkan ke gua singa itu. Ternyata ketakutan Raja Darius dibalikkan dengan fakta bahwa Daniel masih hidup keesokan harinya. Raja Darius sangat bersukacita dan segera memerintahkan agar Daniel dikeluarkan dari gua singa dan menjatuhkan hukuman kepada pejabat yang menjebak Daniel. Dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Daniel menghadapi tekanan dan menjaga prinsip-prinsip dan imannya kepada Allahnya. Meskipun Daniel mengetahui konsekuensinya yang sangat berat, yaitu menghadapi hukuman mati, Daniel tetap berani berdoa kepada Allah seperti biasa. Hal ini menunjukkan kesetiaan Daniel kepada Tuhan tidak tergantung pada situasi atau ancaman yang dihadapinya. Kesetiaan ini merupakan prinsip yang dia pegang erat sebagai hasil dari hubungan yang erat dengan Allahnya. Keberanian dalam iman Daniel membawa dia tidak takut. Dia menunjukkan keberanian yang luar biasa
dengan tetap setia kepada Allah, meskipun dihadapkan kepada kematian. Keberanian Daniel tidak datang dari kekuatannya sendiri, tetapi keyakinannya bahwa Allah yang dia layani adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berikutnya penyerahan diri Daniel kepada Tuhan. Iman Daniel kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkannya. Malam itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa dan Daniel tidak terluka sedikit pun. Ini adalah bukti nyata dari kuasa Tuhan dan kesetiaannya kepada mereka yang setia kepadanya. Tuhan membuktikan bahwa dia sangat mencintai Daniel karena keberanian, kesetiaan, dan kekuatan imannya. Tuhan menjadi pelindung dan penyelamat bagi Daniel dan teman-temannya, orang-orang yang mengandalkannya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Daniel menjadi kemenangan iman dan kemuliaan Tuhan. Setelah menyaksikan mukjizat ini, Raja Darius mengeluarkan aturan sebagai pengaruh positif dari Daniel untuk memerintahkan semua orang di kerajaannya untuk menghormati Allah yang disembah Daniel. Melalui keberanian dan kesetiaan Daniel, nama Tuhan dimuliakan di seluruh kerajaan. Inilah cara Tuhan memakai Daniel untuk menunjukkan kemuliaan Allah kepada Raja Darius dan seluruh rakyatnya. Jemaat damai yang dicintai Tuhan, melalui kisah ini kita diajak untuk meneladani keberanian dan keteguhan iman Daniel dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup dengan tetap setia kepada Tuhan. Sebagai umat percaya, kita sering menghadapi situasi yang menantang di hidup kita. Kita dihadapkan pada masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah-masalah berat lainnya. Seperti Daniel, kita dipanggil untuk tetap setia dan berani menghadapi tekanan dan ancaman. Seringkali tawaran-tawaran duniawi menggoda kita untuk melepaskan iman kita dan menggantikan dengan tawaran-tawaran duniawi berupa kekuasaan, jabatan, kekayaan, atau hal-hal yang tidak kudus lainnya. Atau bahkan jabatan-jabatan atau kekuasaan rohani yang membawa kesombongan bagi kita. Itu adalah tekanan dan godaan yang bisa datang sewaktu-waktu walaupun kita tetap ada dalam lingkungan pelayanan ataupun kerohanian kita. Keberanian dalam iman bukan berarti tidak adanya ketakutan dalam menghadapi kehidupan, tetapi keberanian untuk tetap teguh dalam keyakinan kita kepada Tuhan, meskipun banyak sekali ancaman dan godaan. Yang pertama adalah kesetiaan di tengah tekanan, seperti Daniel yang tetap setia meskipun dihadapkan pada ancaman. Kita dipanggil untuk teguh dalam iman di tengah tekanan hidup. Yang kedua, keberanian dalam iman. Daniel menunjukkan keberanian luar biasa dengan tetap setia kepada Allah. Tetap beriman bahwa Allah adalah pelindung dan penyelamatnya, meskipun dihadapkan pada kematian di mulut singa di gua itu. Yang ketiga adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika Daniel berada di gua singa itu dan sangat dekat dengan kematian, tapi Daniel menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan ketika dilemparkan ke dalam gua singa. Kita juga harus belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan, menunggu Tuhan untuk melakukan kehendaknya, kekuasaannya untuk menyelamatkan kita dan melindungi kita. Tugas kita hanyalah berserah dan mempercayakan bahwa Tuhan mampu mengerjakan yang terbaik untuk kita. Yang keempat adalah kemenangan iman dan kemuliaan Tuhan. Melihat Daniel diselamatkan oleh Tuhan membawa pengaruh positif kepada sesuatu yang mustahil sebelumnya dilihat, bahwa Raja Darius percaya dan memerintahkan untuk rakyatnya untuk menyembah kepada Allah Daniel.
Itu sungguh perbuatan besar bahwa Daniel dipakai Allah. Mujizat Tuhan menyelamatkan Daniel menjadi kesaksian bagi orang lain. Ketika kita setia, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya dan kemuliaan nama-Nya melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari keteladanan Daniel dalam setiap tekanan dan tantangan hidup dan godaan-godaan hidup saat ini. Marilah kita tetap setia dan berani dalam iman, berdoa tanpa henti, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan kemuliaan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kepada kami teladan lewat hamba-Mu Daniel yang menghadapi tekanan yang berat dan mengancam nyawanya. Ajar kami setia kepadamu, memiliki kekuatan iman, dan teguh pada prinsip kami untuk menghadapi tekanan hidup kami. Karena Engkaulah pelindung dan penyelamat hidup kami. Beri keberanian bagi kami untuk mengabarkan kebesaran dan kemuliaan-Mu kepada semua orang, agar semua melihat kebaikan-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hidup dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.